Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video hari ini, yaitu yang bertema ilmu sihir, kepada saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 102. Sebagian dari bentuk keburukan yang sangat besar dan kerusakan yang sangat parah adalah menyebarnya klinik dan dajjal yang berusaha menggoyang iman kaum muslimin, mengotori akal, merusak akhlak mereka. Meski kita berada di zaman kemajuan, luasnya ilmu pengetahuan di kota dan di desa, tapi akal manusia sangat terbatas dan tiada hentinya tertarik dengan kerja tukang sihir dan tergerak dengan rayuan klinik. Tiada hentinya sihir menebar ketakutan, penderitaan dan kesedihan. Target utama mereka adalah menyesatkan dan menipu orang bodoh melalui rekayasa dan trik penampilan. Tujuan mereka adalah merobohkan agama dan menghamburkan harta. Mereka menyihir akal dengan kepalsuan dan kedajjalan, penipuan dan kesesatan. Mereka merusak batin dan jiwa, menghancurkan keyakinan dalam perang bisu. Setan pun bergembira dengan adanya mereka, karena merekalah pasukan setan yang paling mulia dan pendukung setan yang paling setia. Karena itulah, untuk mereka setan mau melakukan rekayasa di depan mata orang-orang bodoh, sehingga dengan bantuan mereka setan dapat mencapai tingkat pengkultusan dan persekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Ilmu sihir mempunyai suatu esensi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun yang dikehendakinya. Sihir memang mempunyai pengaruh dan dapat memberikan sugesti kepada orang yang disihir. Tidak dipungkiri bahwa sihir mempunyai pengaruh terhadap hati dengan cinta dan benci, menebarkan kejahatan dan pertengkaran, memisahkan suami istri, memasukkan penderitaan dan sakit. Semua itu dapat dilihat secara real, dan mengingkarinya merupakan sebuah sikap yang sangat ekstrim. Salah satu bentuk sihir adalah ilmu perdukunan. Membaca telapak tangan, membaca di atas pinggan,
menceritakan peristiwa gaib, meramal dengan bintang, membuka sapu tangan, mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam wadah tertutup, membuat garis di tanah, memukul di pasir dan sebagainya, merupakan suatu kewajiban bagi semua kaum muslimin untuk menghadang keburukan yang terus berkembang ini. Musibah yang sangat besar dengan menyampaikan kebenaran, memberikan penjelasan dan perincian, karena para pekerja sihir juga bekerja siang malam untuk merusak dan memberikan kerusakan sebagai imbal jasa atas uang yang diberikan oleh orang yang hatinya dipenuhi oleh kedengkian, iri dan kejaliman. Dia ingin membalas pandangan saudaranya dan mereka akan kesakitan dan menderita karena pengaruh sihir. Seorang penyihir seringkali menggunakan benang yang diikat, jimat atau mantra yang diucapkan, ditulis atau bahkan dikerjakan melalui suatu proses yang akan berpengaruh terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir, di mana penyihir itu membayangkan wajah orang yang disihir. Lalu dia meniupkan ludah yang busuk dengan kalimat dan kata yang kemudian memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikatan benang tersebut diletakkan di suatu tempat yang tersembunyi, mungkin di kuburan atau di hutan, atau di tempat sampah dan tempat lain yang kotor. Di dalam sebuah ayat dikatakan, yang artinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun, kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Seorang penyihir tidak akan pernah ragu atau takut untuk menyakiti seseorang manusia atau melakukan perbuatan yang sangat keji. Mereka bekerja ibaratkan bakteri yang menggerogoti tumpukan tulang, hingga akhirnya tulang itu menjadi rapuh. Sihir pun menjadikan agama lemah dan rentan terhadap kehancuran. Karena itulah syariat Islam yang suci menghalangi dan menentang ahli sihir, dan Al-Quran menjelaskan kekafirannya, yaitu yang artinya, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir atau mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir itu kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Diriwayatkan secara sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Diriwayatkan juga dari Hafsah radhiyallahu anhu bahwa dia membunuh budak wanitanya yang tukang sihir. Hukum sahabat yang bersumber dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan tukang sihir tanpa kompromi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai ilmu sihir sebagai salah satu dari perilaku kriminal yang menghancurkan, dosa besar yang membinasakan manusia. Diriwayatkan secara valid di dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, jauhilah 7 aspek yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sajakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala
sihir, dan seterusnya. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang ilmu sihir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.